Selamat datang di podcast Bincang untuk Generasi Anak Bangsa. Sebelum kita masuk inti video, kita perkenalan dulu nih. Saya Jihan Syabani, siswa dari SMK Negeri 64 Jakarta dengan teman podcast saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erlita Putrika Sambi. Aku bersekolah di SMK Negeri 64 Jakarta. Halo Karlita. Jihan. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Gimana kabar para penonton? Harap-harap baik, sehat, dan juga tetap stay waras ya. Amin. Sekarang di podcast ini aku pengen bahas isu-isu problem Gen Z, karena ini umum banget terjadi di kalangan kita sebagai anak remaja. Nah, aku juga penasaran nih, pengen sharing juga ke teman-teman podcast kita. Aku mau nanya, Kakak sebagai Gen Z, menurut Kakak biasanya tuh masalah apa sih yang pernah Kakak alamin dan juga cara nanggulangin masalahnya berdasarkan pengalaman Kakak sebagai Gen Z? Boleh Kak, silakan. Oke, aku jawab ya. Ya. Biasanya masalah Gen Z itu ada di dalam hubungan pertemanan, keluarga, dan bahkan juga bisa percintaan. Nah, contoh di pertemanan itu, kadang aku tuh memiliki kesulitan untuk komunikasi. Oh, kayak miskomunikasi gitu ya, Kak? Benar, sehingga tuh bisa menimbulkan kesalahpahaman di dalam sebuah hubungan pertemanan. Kalau misal keluarga memiliki ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga yang mungkin bisa aja berdampak negatif untuk kesehatan mental seorang anak remaja gitu. Dan kalau di percintaan biasanya Gen Z ini suka terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik, yang dimana tuh aktivitasnya jadi terbatas dan memiliki komunikasi yang buruk. Oh, jadi kayak yang satunya biar dia gini tuh maunya di ngertiin, yang gini mau dimengertiin, satu ngertiin. Lu ngerti MTK juga kagak kan? Nah, terus karena ini masalah, gimana caranya biar kita nggak terombang-ambing di dalam kesedihan masalah itu? Boleh sharing? Nah, tapi aku sebelum itu mau ngasih tahu dulu ya, masalah terberat yang menurut aku itu kadang aku tuh pernah atau suka punya harapan yang tinggi dalam suatu hubungan. Entah itu teman atau keluarga. Jadi ketika nggak sesuai ekspektasi kita, Jihan, itu rasa kecewa tuh timbul gitu. Sehingga aku pernah loh pas aku digituin, aku jadi pas dibuat kecewa ketika kita udah punya harapan tinggi gitu dan nggak sesuai ekspektasi. Aku pernah loh, Jihan, sampai aku sakit gitu, sampai capek, sampai pusing, sampai aku tuh aduh, bisa nggak ya aku jalani hari besok. Jadi kayak udah nge-stuck sama masalah, belum lagi nanti ada masalah besok, kayak penuh kejutan, padahal bukan hari ulang tahun. Nah, terus dari masalah itu gimana Kakak nanggulanginnya? Nah, kalau aku dengan cara berkumpul dengan teman-teman atau bermain dengan teman-teman, sehingga tuh itu bisa banget loh ngebantu menurut aku ya. Karena kalau kita main sama teman-teman, kita asik ngobrol, kita asik ketawa gitu kan, dengan teman yang sefrekuensi, itu bisa ngelupain kita masalah yang lagi kita hadapi atau mengalihkan masalah yang lagi kita hadapi gitu. Terus juga melakukan hal yang positif tentunya. Positif ya. Iya, jujur nih karena aku pernah ngerasain masalah di dalam sebuah hubungan keluarga, aku sampai jadiin sekolah itu rumah. Oh my god. Jadiin sekolah itu rumah. Dan aku tuh bener-bener nyari kesibukannya tuh di sekolah, tentunya dengan kegiatan hal yang positif dan tidak merugikan orang lain. Nah, contohnya misalnya ada tawaran, Erlita mau nggak nih jadi MC di acara ini? Boleh, aku mau coba jadi MC. Karena menurut aku ini di usia remaja kita harus cari pengalaman banget. Kita harus cari pengalaman. Misalnya juga ada tawaran lomba. Aku terima aja, walaupun sebenarnya nih jujur aku juga awalnya tuh bingung, bisa nggak ya kira-kira ada bakat gak ya di perlombaan itu, kira-kira aku bisa nggak ya menang gitu kan. Cuma pas ada tawaran lomba, aku tuh prinsipnya menang kalah itu belakangan, yang penting itu pengalaman kita di usia remaja. Karena teman-teman,
usia remaja itu nggak akan datang 2 kali dalam hidup kita. Kita betul. jangan buang-buang waktu kita yang gak jelas gitu. Ya, jadi intinya coba kegiatan hal baru ya Kak. Iya. Hal barunya positif ya, bukan Iya. negatif. Ya. Jangan takut buat mencoba hal baru. Jangan takut. Ya. Hal barunya yang positif ya. Yap. Jangan sampai pergaulan atau nyicip-nyicip Aduh, narkoba yang baru. aduh, ya Bukan, beda lagi, bukan ya. Hal barunya ya, meningkatkan skill, asal hobi gitu ya. Benar. Cari tahu kita tuh punya bakat apa sih di sekarang gitu kan. Kali kayak ada potensi gitu ya. Kalau pengen coba hal baru yang positif, ikut eskul ke, ikut klub ke, mau pergi ke, jangan sampai kayak namanya narkoba. Nah itu kan hal baru. Jangan. Ya, menurut aku ya gitu guys sarannya, karena kalau kalian sibukin diri kalian dengan hal yang positif itu manjur banget buat kalian tuh lupa sama masalah yang lagi kalian hadapi gitu. It is that for real solution. Oke. Ngomong-ngomong soal Gen Z, mereka tuh berhubungan yang namanya mental health. Yang katanya kalau kena cobaan dikit tuh hati langsung benyek kayak burung gitu. Mental yupi ya. Iya begitu deh. Nah, kalau menurutku ya teman-teman, mungkin kalian bisa relate dengan hal ini. Pertama, paparan media sosial ini ngaruh. Kenapa? Zaman sekarang namanya teknologi, kalian pasti tiap hari megang HP. Jatuhnya apa? Jatuhnya kalian jadi berkurang interaksi dengan manusia. Beda loh, dunia maya dengan dunia nyata. Cara interaksi, pola pikir, semuanya itu beda. Jadi itu mempengaruhi kesehatan mental juga. Berdasarkan survei, anak rata-rata tuh main HP-nya bisa lebih dari 2 jam atau bahkan 10 jam. Nah, iya itu berdasarkan survei dan itu rentan memiliki kesehatan mental berdasarkan survei dan penelitian. Nah, yang dalam media sosial itu juga namanya FOMO. Nah, FOMO yang aduh trennya apa gantungan kunci labubu. Aduh aku kalau nggak bisa ngikutin itu kayak nggak keren. No. Kalau kalian pengen ngikutin hal-hal yang FOMO boleh, tapi dengan catatan itu membuat kalian nyaman. Yang kedua itu membawa positif. Jangan FOMO yang hal-hal aneh tuh diikutin. Aduh, jangan ya. Stay positif ya guys ya. Nah, Setuju banget Jen, karena kenapa Gen Z itu bisa dibilang mental youth itu kadang emang kurang support dari orang yang terdekat gitu. Oh ya, bisa jadi. Orang tua, keluarga, atau teman-temannya. Selain dari kurang support tuh, yang kedua serba instan. Jatuhnya apa? Setuju. Kalau serba instan, dia tuh jadi nggak mandiri. Kalau jadi nggak mandiri, mentalnya beda. Iya. Beda ya. Mental dengan siswa yang mandiri dengan siswa yang kagak mandiri. Yang mandiri itu mentalnya kuat. Gue bisa kok ngelakuin tugas ini sendiri tanpa harus takut ditinggal orang. Ya bisa dong, berarti kuat. Kalau yang nggak mandiri gimana? Nggak tahu caranya. Mengandalkan apa? Gitu. Mengandalkan apa? Ya apa ya? Sekarangnya AI. Oh ya benar AI ya. Aduh sayang banget. Pokoknya asal aktivitas kalian jadikan AI itu sebagai referensi ya. Nah itu aku cari berdasarkan penelitian dan survei. Nah yang ketiga nih, karena kakak masih anak sekolah, aku juga anak sekolah sih. Apa pandangan kakak terhadap budaya circle di pertemanan? Bahkan ada beberapa anak dalam kelas itu dijauhin dan gak punya circle. Ya itu cukup sedih sih. Nah pandangan kakak sebagai Gen Z gimana? Sharing dong. Nah, kita sebagai anak sekolah teman-teman semuanya, tentu dong Jan, pergaulan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita dan kenyamanan kita juga ya kan. Nah, ketika kita dijauhi, kita benar dijauhi pasti tentunya kita ngerasa jadi kesepian dan kita ngerasa jadi kurang nyaman di sekolah. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya di posisi kita dijauhi sama teman-teman yang lainnya, coba jangan marah kita, lebih baik introspeksi diri. Apakah ada perilaku kita yang mereka nggak suka, kesalahan dari kita yang mereka nggak suka gitu, sampai mereka kok ngejauh dari aku gitu. Nah, tapi menurutku ya teman-teman semuanya, cara untuk menjauh dari seseorang itu bukan solusi yang terbaik, malah itu memperusak keadaan dan suasana. Oh iya betul. Situasi ya. Karena apa? Karena itu benar-benar bisa yang ditinggalin itu bisa merasa stres loh. Oh iya betul. Jadi Ya, jatuhnya itu kayak kesepian dan sepian itu berdasarkan psikologis kena stres. Benar. Dan tentunya kalau misalnya kita mempunyai lingkungan yang positif, yang support, pasti kan kita bisa lebih semangat lagi gak sih belajarnya? Terus jadi kita happy belajarnya di sekolah,
kita bisa merasa nyaman di sekolah, ya kan? Nah, mari teman-teman semuanya, yuk kita ciptain suasana yang asik, yang seru di sekolah, dan main sama siapa aja, jangan sama itu mulu, karena itu bisa mengurangi masalah di sekolah dan juga bisa menciptakan suasana yang asik dan seru, dan juga tentu bisa membuat mental kita sehat. Nah, contohnya nih kayak podcast ini kan kita sharing, Iya. kita ngobrol. Jadi jatuhnya apa? Pikiran terbuka, jadi kita bisa berbagi-bagi pendapat kita. Nah, Dan sesuai pengalaman aku nih, misalnya aku melihat nih ada temen yang duduk sendirian, aku ajak ngobrol, aku hibur dia, karena supaya dia itu nggak ngerasa dia sendirian, supaya dia nggak ngerasa dia kesepian, dia punya tempat untuk bercerita. Oke, terima kasih Kakak. Aduh, aku juga ngerasa sih waktu pengalaman di sekolah aku yang dulu cukup pendidikan ini, it's little relate. Nah, sebelum kita akhirin podcast ini, aku pengen nih Kakak dan aku tuh mau ngasih pesan yang terbaik buat teman-teman kita di luar sana yang sedang berjuang. Tapi ini nggak hanya untuk Gen Z, untuk masyarakat di kala manapun. Mau itu boomers, Gen Y, Gen Z, termasuk Gen apa, dan kembali Gen Beta, ntarlah generasi selanjutnya yang mau nonton podcast ini, silahkan. Karena podcast ini sebenarnya juga friendly buat semuanya. Terus juga apa ya, kalau kita sharing-sharing begini, jadi kita bisa punya pikiran yang lebih terbuka. Nah, pesan dari Kakak untuk teman-teman podcast Bunga, ya silakan. Nah, bagus banget nih. Aku pengen bilang ke kalian yang lagi menghadapi masalah, sampai kalian tuh sedih, sampai kalian tuh rapuh, sampai kalian tuh, aduh, sampai gak sanggup gitu istilahnya. Aku pernah lihat video di YouTube Maudia Yunda. Aku belajar dari video itu kalau hidup itu bisa dibilang itu sebuah tumpukan masalah yang gak akan ada ujungnya, gak akan ada habisnya. Wow. Iya. Nah, faktanya masalah itu gak akan pernah berkurang, malah tuh berganti atau menjadi lebih besar. Nah, kalau kita bisa milih, kalau kita malah kayak gitu, kalau kita menghindari, malah itu kita akan berada di fase ketakutan dan malah membuat sumber masalah baru. Karena kita awalnya tuh gak percaya diri kalau, duh kayaknya aku gak bisa nih jalanin masalah ini, aku gak sanggup nih. Padahal kalian bisa kok, Jatuhnya bisa pelan-pelan, ada bisa satu persatu. Dan juga kalian jangan merasa sendirian, banyak kok yang peduli sama kalian, yang masih mau mendengarkan kalian. Dan juga jangan stuck di terus, kalian harus bangkit, hidup itu terus berjalan. Kalau kalian stuck sendiri terus, kalian benar-benar gak ada niatan buat bangkit, itu malah memperburuk keadaan. Jadi semangat, come on guys, kalian pasti bisa kok. Oke, terima kasih Karlita. Nah, pesan Gimana? Pesan aku untuk teman-teman yang di luar sana, jadi diri sendiri. Kenapa? Pertemanan zaman sekarang, mereka tuh nggak kalau kamu kuat menghadapi cobaan itu jadi dengan dirimu sendiri, tapi versi positif ya. Itu insya Allah kamu bisa menjadi orang yang hebat di luar. Dan yang kedua, terus belajar dari kamu masih bayi sampai kamu tua sebelum mati, itu tetap harus belajar. Manusia mendasarnya seperti itu, dan nggak boleh ngestak dalam situ-situ aja. Kenapa? Bahkan ini ada penyakit namanya lemak tubuh. Kalau dalam tubuh jatuhnya stroke, terlambat pembuluh darah, karena dia tidak dikeluarkan, tidak dipergunakan, karena dia di dalam. Jatuhnya apa? Jadi nggak berkembang. Jadi kesimpulannya apa? Kembangkan diri kalian dan jadilah orang yang bermanfaat. Kamu nggak dituntut jadi sempurna, tapi dituntut jadi lebih baik. Karena kita hanya manusia, bukan Tuhan. Jadi we are not perfect. Jadi itu saja podcast hari ini bersama podcast Bunga Bincang Generasi Anak Bangsa. See you next time. Bye-bye. Halo guys, gimana Lita tadi syutingnya? Alhamdulillah walaupun agak
Walau sempat bikin hati bergetar, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Masya Allah. See you next time in the final Pengalaman season. pertama atau sudah pernah? Ini this is the first time aku ikut podcast karena sebelumnya cuma jadi MC, mau reporter dan assistant podcaster. Yeah.